Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk para wirausahawan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Asril, yaitu saya salah satu founder dari perusahaan Kakana Charcoal Briquettes ini. Saya mulai usaha ini 2016 September, hampir 4 tahun yang lalu. Diawali dari usaha penjualan arang batok kelapa, yaitu saya saat itu mensuplai arang batok kelapa ke perusahaan Korea, perusahaan eksportir Korea yang mengekspor arang briket sisa itu untuk ke Jerman, Prancis, dan Inggris. Nah, dari situ saya terinspirasi untuk menjadi salah satu eksportir Indonesia yang ulung. Saat ini saya dimulai dari saya sendiri karena saya pikir usaha ini bisa memajukan ekonomi kerakyatan. Karena di daerah-daerah ini banyak sekali arang batok yang belum terpakai gitu. Jadi lebih banyak tidak ada nilainya. Nah, saat ini saya mencoba untuk menggunakan arang briket ini dari zero value menjadi added value. Arang batok ini sangat banyak didapatkan di daerah-daerah yang belum dibudidayakan lah, diusahakan. Setelah 18 tahun saya bekerja, sebelumnya saya bekerja di perusahaan pertambangan, pernah bekerja di perbankan, pernah juga bekerja sebagai antar makanan di luar negeri. Saat ini sudah titik jenuh saya menjadi karyawan. Saya sudah berkiprah 18 tahun bekerja dengan orang. Saatnya saya untuk berdiri sendiri, mempunyai perusahaan sendiri, yang mana perusahaan itu bisa dibilang skala internasional, arahnya ke sana. Nah, saat ini sebelumnya saya itu sebelum memiliki pabrik sendiri, saya menjadi reseller atau perantara, reseller dari buyer-buyer saya di luar negeri. Jadi saya bekerja sama dengan pabrik-pabrik. Nah, dari situ saya pesan arang ke pabrik. Setelah itu kita jual ke buyer-buyer saya di luar negeri. Nah, dari situ saya terkumpullah dana bagi hasil yang saya capai. Dari situ saya bisa membuat pabrik sendiri. Di setiap bisnis, menurut saya pasti ada naik turunnya. Dari awal saya semua merintis dari diri saya sendiri, dan semua saya kerjakan dari antar arang briket dari restoran ke restoran sampai ke kafe-kafe. Situ saya yang mengantar sendiri sampai saya dikenal pembeli dari luar negeri. Saat itu saya bertemu dengan buyer-buyer dari Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jeddah, dan lainnya. Mereka minta untuk dibuatkan arang briket supaya bisa memenuhi kebutuhan arang briket di luar negeri. Untuk pembuatannya, awalnya saya menggunakan murni 100% arang batok kelapa. Nah, dari arang batok kelapa ini saya masukkan ke mesin yang namanya itu dismill atau crusher, yang bisa membentuk menjadi powder. Coconut powder arang batok, tepung arang batok. Yang kedua kita masukin ke mesin mixer. Dari mixer itu diaduk, dicampur dengan air, dan dimasukkan tepung tapiokanya. Nah, dari situ kita beralih ke namanya blender. Blender itu kita kerjakan 2 kali. Jadi blender itu untuk meratakan adonan arang. Karena setelah diberikan air, campur air, arang batok, dan tapioka flour, tepung tapioka, ini menjadi adonan arang namanya. Adonan arang ini
kita masukkan ke dalam mesin cetak, namanya molding, yang melalui conveyor berjalan. Nanti bisa kita kasih lihat. Dari mesin conveyor itu ada mesin pemotong, langsung terpotong, langsung terbentuk seperti ini. Kadang setelah dipotong, nah, tapi masih berupa adonan yang masih lembek. Setelah itu kita susun di tray ya bilangnya, langsung kita masukkan ke dalam mesin oven room lah gitu. Selama ini saya pernah bertemu dengan rekan-rekan saya. Mereka bertanya kepada saya, usaha apa yang saya kerjakan sekarang? Karena dari sebelumnya saya kerja di perbankan dan pernah kuliah di luar negeri. Mereka menanyakan, mengapa kamu usahanya seperti ini gitu loh? Kenapa nggak yang lain yang lebih berbobot lah istilahnya? Menurut saya usaha ini yang sangat potensi. Dan pernah juga saya ditanyakan teman saya, sepertinya usaha arang briket ini ya usaha yang sangat minim gitu, usaha yang tidak berbobot. Padahal usaha ini sangat menjanjikan dan kebutuhan dunia ini banyak untuk arang briket ini. Sebelumnya juga saya pernah ditanyakan, mengapa usaha arang briket? Kenapa nggak usaha yang lain gitu? Saya cuma bilang, karena orang ini nggak tahu potensial arang briket ini ke depannya, mereka tidak tahu. Nyaris mungkin dipandang sebelah mata ya. Apa itu usaha? Kok arang briket? Kayaknya terlalu murah ya, apa gimana gitu ya. Tidak ada, kurang bermakna lah gitu ya. Kurang berkelas lah intinya. Cuman kalau mereka ingin mendalami usaha ini sangat menjanjikan. Sejauh ini saya sudah ekspor hampir ke 8 negara. Kenapa saya berambisi untuk usaha ini? Karena saya lihat dari perusahaan Korea yang pernah saya bekerja, itu saya melihat mereka itu ekspor jumlahnya cukup besar, sekitar 10 kontainer per bulan, dan ekspor ke Eropa. Nah, dari situ saya banyak belajar cara membuat arang briket yang standar internasional, standar Eropa lebihnya. Dari situ saya pikir kenapa nggak kita yang mengekspor langsung gitu. Dan ekspor ini sebenarnya utamanya saya ingin supaya bisa menyerap tenaga kerja, karena di daerah-daerah itu banyak sekali arang batok yang tidak terpakai dan banyak juga tenaga kerja yang belum maksimal, belum terserap. Jadi dengan ini, membuka ini bisa menyerap lapangan kerja yang saat ini saya sudah memanage 5 perusahaan pabrik briket di Indonesia. Saya pernah gudang saya di mesin ovennya terbakar karena sudah terlalu panas, mungkin masih trial dan error saat itu. Jadi gudang saya mesin ovennya terbakar. Nah, dari situ saya ambil pelajaran bahwa selama oven itu kita harus tungguin, harus ada shift pegawai yang mengawasinya. Gitu. Kegunaan arang briket ini tidak hanya untuk masak, dan juga selain masak bisa kita gunakan untuk penghangat ruangan. Seperti di Korea Selatan ini sekarang lagi musim dingin, dan di Saudi itu juga ada musim dingin. Nah, mereka membutuhkan arang briket yang seperti ini, yang mana lebih murah biayanya ketimbang memakai minyak, oil, atau gas. Ini lebih murah dan lebih ramah lingkungan gitu. Karena saat ini kan kita memakai gas, minyak yang kemungkinan kedepannya akan habis. Nah, dengan memakai arang briket ini bisa menggantikan bahan bakar untuk masa depan yang ramah lingkungan. Kita ini harus punya target atau ambisi, karena selama ini saya bekerja di perusahaan perbankan, saya juga pernah bekerja di perusahaan pertambangan. Selama 18 tahun sudah membuat saya cukup berpengalaman dalam bekerja.
Nah, saat itulah saya ingin naik kelas tingkatan dari comfort zone menjadi yang lebih tinggi lagi, jadi wirausahawan. Karena memang usaha wirausaha ini menurut saya pilihan yang baik buat saya dan sangat dianjurkan. Karena saat ini Indonesia ini sangat membutuhkan wirausahawan yang baru. Saat ini Indonesia baru memiliki 3,1% pengusaha yang ada. Kalau bila dibandingkan Malaysia, Singapura, itu kita masih di bawahnya. Bila untuk memajukan struktur ekonomi yang baik, negara maju itu membutuhkan paling sedikit 5% dari jumlah total penduduknya. Dunia ini sangat membutuhkan arang briket. Saat ini produksi dunia itu baru 25% dari total kebutuhan. Jadi masih ada sekitar 75% kebutuhan arang briket dunia yang belum terpenuhi. Nah, karena Indonesia ini salah satu produser arang briket terbaik di dunia, yaitu sekitar 60% Indonesia sudah produksi untuk kebutuhan dunia. Nah, nama Indonesia ini cukup harum di luar sana. Untuk teman-teman yang ingin bekerja sama untuk menjadi partner rekan saya, menjadi reseller atau menjadi rekan kerja saya bisa menghubungi atau bisa melihat website saya di www.tokoarang.com atau di www.pabrikarang.com, atau bisa menghubungi saya di WhatsApp saya 0818 736 837, atau bisa menghubungi saya di 0812 20 57 82 70.